masih membahas mengenai pengujian hipotesis ya. Dengar nggak? Dengar Pak, tapi berdutan, ada suaranya. Putus. Ya, untuk yang minggu ini yang akan kita diskusikan adalah mengenai pengujian dengan dua variabel ya. Kalau ini kan minggu kemarin kita sudah. Nah, sekarang yang pengujian dengan dua variabel berarti di situ ada mu1, mu2 gitu ya. Ataupun kalau proporsi berarti P1, P2 ya. Untuk hipotesisnya itu seperti ini. Ya, jadi hipotesisnya H0-nya itu adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 gitu ya. mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, atau kalau dituliskan dalam notasi yang lain ya langsung saja mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Nah, ini tinggal ini pindah ke sini kan ya. Yang tadinya negatif jadi positif ya. Jadi mu1 sama dengan mu2. Ini boleh dituliskan dalam notasi seperti ini atau notasi seperti ini. Ya. Artinya tidak ada perbedaan atau mu1 ya sama dengan mu2 ya. Tidak ada perbedaan. Oke. Nah, kemudian untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu bisa mu1 dikurangi mu2 lebih dari 0, berarti ada perbedaan dengan mu1 lebih besar ya daripada mu2. Ya, kalau ini dikurangi ini lebih besar dari 0 kan berarti hasilnya positif ya. Artinya ini masih lebih besar daripada ini. Kemudian mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0. Nah, berarti ada perbedaan antara mu1 dengan mu2 dengan mu1 lebih kecil daripada mu2 ya. Ini boleh dituliskan notasi seperti ini atau notasi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ini ya. Jadi hipotesis tandingannya atau H1-nya itu mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 ya, atau mu1 berbeda dengan mu2, atau dituliskan dalam notasi yang lain mungkin seperti ini ya. Nah, mu1 tidak sama dengan mu0 gitu ya. Nah, ini untuk penulisan hipotesis pada pengujian hipotesis dengan melibatkan dua variabel ya. Ini tolong nanti dipahami ya, karena hipotesisnya bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian contohnya ya, misalkan gini ya. Seorang pemilik toko menjual dua macam bola lampu ya. Sebut saja mereknya A dan B gitu ya. Pendapat si pemilik toko bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut. Ya, dengan hipotesis alternatifnya berarti ada perbedaan. Maksudnya gini. Jadi dia menjual katakanlah merek A dan merek B gitu ya. Ya mungkin kalau di dunia nyata ya katakanlah merek Philips gitu ya, dengan apa nih ya. Saya tidak tahu ya merek lampu apa aja sih. Ya. Kan kita suka nanya ya biasanya, Pak ini bagusan mana? Nah, kata si penjual, lah itu sama aja lah. Gitu ya, jadi kira-kira begitu. Jadi, kata si penjual, A dan B itu sama saja. A dan B sama saja.
Nah, kemudian kita mau menguji ya, untuk menguji pendapat si pemilik tadi atau penjual tadi, dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 bola lampu merek A dan 50 bola lampu merek B gitu ya. Sebagai sampel acak. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata sekian ya, 952, sedangkan merek B sekian. Masing-masing dengan simpangan bakunya 85 dan 92. Dengan menggunakan alfanya 5%, ujilah pendapat tersebut ya, pendapat yang tadi yang si penjual. Oke, ini langkahnya masih sama ya dengan yang sebelumnya, ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita menentukan hak nolnya apa, kemudian hak satunya apa. Nah, ini di sini di soal itu sudah jelas sekali ya, bahwa dia menyatakan tidak ada perbedaan, artinya sama ya. Berarti dia menganggap mu1 sama dengan mu2. Nah, ini kita akan cek ya. Apakah ini pendapatnya itu terbukti ya, artinya dapat diterima, atau yang ini yang tandingannya yang diterima ya, sehingga kedua merek tersebut berbeda secara signifikan ya, atau secara statistik berbeda. Ya. Kita waktu itu sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan dan perbedaan tidak signifikan ya di dalam statistika itu. Kalau dikatakan perbedaannya tidak signifikan, berarti dianggap sama ya, atau tidak ada perbedaan. Nah, tapi kalau perbedaannya signifikan, berarti kedua barang itu berbeda secara statistika. Ya, saya waktu itu menjelaskan bahwa kalau secara angka 83 dengan 85 jelas beda ya. 83, 85. Tapi secara statistika, misalkan rata-rata 83 dengan rata-rata 85, ini bisa jadi tidak berbeda ya, atau dianggap sama secara statistika ya. Dibilangnya tidak berbeda ya, atau mempunyai perbedaan yang tidak signifikan ya, atau sama ya. Jadi ini kita uji. Nah, kemudian langkah kedua ya, kita menentukan taraf nyata ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini saya mengulang-ulang terus ya biar paham. Nah, ini A-nya 5% ya. Alfanya berarti ya udah tulis saja alfanya 0,05 ya. Nah, kemudian ini ujinya dua arah apa satu arah? Ingat tanda ininya ya. Ini ujinya adalah dua arah gitu ya. Berarti alfanya dibagi 2 ya. Alfa per 2 sama dengan 0,025 ya. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah dengan cara atau menentukan kriteria dengan cara menggambarkan kurvanya. Ya, ini dua arah berarti ada pada sisi kiri dan ada pada sisi kanan. Tengahnya 0 ya. Oke. 0,025. Masih ingat ya, Z-nya 1,96 ya. Ini posisi minus, ini posisi plus ya. 1,96. Nah, berarti kita bisa melihat di sini. Kalau nanti Z hitungnya itu kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96, maka H0-nya ditolak ya. Tapi kalau di antaranya ini yang tidak diarsir, ini berarti H0-nya diterima. Ya. Kemudian langkah keempat itu adalah dengan menghitung ya Z hitungnya. Menghitung Z hitungnya. Dengan rumus yang mana? Nah, rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Jadi Z1 X1 ya, X bar 1 dikurangi X bar 2 per ini akar ya, tok 1 kuadrat per N1 plus tok 2 kuadrat per N2. Ya, ini rumusnya. Nah, ini sudah ada di jawabannya ya.
sudah dimasukkan angka-angka yang tadi. Ya, coba kita lihat tadi di soalnya X bar satunya ini ya 952. Oke, 952. X bar 2-nya 987 per akar 85/100. 85 ini ya per 100 adalah sampelnya, kemudian 92 kuadrat per 50 sampelnya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi langkah 4-nya ini sudah kita temukan. Ya, ini adalah langkah keempat ya. Keempat sudah kita temukan, mencari Z0 atau Z hitung ya sama dengan ini minus 2,25. Nah, kita lihat di sini minus 0,25 itu ya kira-kira ada di sini lah ya. Nah, minus 2,25. Nah, ini ada di daerah penerimaan atau penolakan? Penolakan. Nah, ada di daerah penolakan ya, sehingga hasil kesimpulannya adalah menarik kesimpulan adalah menolak H0. Artinya apa? Nah, H0 baik lagi ke sini ya. H0 itu antara mu1 dan mu2 sama. Ya. Dengan demikian, kalau menolak H0 berarti menerima H1. Artinya mu1 dengan mu2 ini berbeda. Berarti berbeda itu, ya. Apanya yang berbeda? Kedua merek itu ya, kedua merek Lampu tempur, Pak. Lampu berbeda. Philip. Ya, berbeda, tidak sama ya. Berarti dugaannya tidak diterima. Ada perbedaan itu ya, ada perbedaan antara, artinya ada yang lebih bagus itu loh. Salah satunya ada yang lebih bagus. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya nggak tahu ya. Karena kita pakai H1-nya seperti ini, ya. Karena H1-nya pakainya seperti ini. Kalau H1-nya kita pakai ini atau ini, nah ini bisa. Ya, mana yang lebih bagus ya kita lihat aja. Tapi kalau pakai ini, kesimpulannya adalah beda. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, nggak tahu. Ya, yang jelas ini berbeda. Ada salah satu yang lebih bagus. Paham ya? Oke, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua nih ya. Nah, contoh yang kedua, seorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata simpangan 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ini rata-ratanya, ini simpangannya ya, ini rata-ratanya, ini simpangannya. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Anggap simpangan baku kedua populasi sama besar. Nah, ini coba kita menentukan H0-nya apa, H1-nya apa. Langkah pertama nih ya. H0-nya apa, H1-nya apa? mu1 lebih besar dari mu2. mu1 lebih besar daripada mu2. Benar nggak? Ingat ya, konsep awalnya yang sebelumnya saya jelaskan bahwa H0 itu harus ada tanda sama dengan. Ya, oh kalau gitu ya tinggal dikasih tanda sama dengan aja Pak. Bisa nggak begitu? Bisa. A lebih besar daripada B. Hah? Ya nggak bisa ya. Ini udah jelas-jelas ini. Ada statement begini. A lebih besar daripada B. Ya, ya berarti harus tandanya seperti ini. Kalau harus tanda seperti ini, sementara H0-nya kan nggak boleh ya. Kalau cuma begini. Berarti ini kita taruh ke dalam H1 gitu. Dibalik berarti ya, Pak? Iya dibalik.
Ya, jadi yang diketahui duluan itu H1. Iya. Jadi mu0, mu1 lebih besar daripada mu2. Gitu loh. Ya, jadi harus jeli. Mana yang bisa ditempatkan H0, mana yang bisa ditempatkan H1. Ya. Nah, kalau H1-nya seperti ini, berarti H0-nya ya bisa sama dengan ya. Bisa. Nah, gini. Kebalikannya ya. Terserah. Yang penting sesuatu yang di luar dari H1. Paham ya? Kemudian langkah kedua ya. Langkah kedua adalah menentukan alfa atau taraf nyata. Ini sudah ada di sini 5%, berarti alfanya sama kayak tadi ya. 0,05. Dibagi 2 enggak, karena ini adalah Satu arah. satu sisi ya. Ini uji satu sisi. Ya. Tinggal nanti langkah ketiga itu kita gambar ya. Satu sisi berarti ya, lihat ininya. Ini lebih besar dari berarti kalau digambarkan ada pada kiri apa kanan? Kanan ya. Ada pada kanan. Lebih besar dari pada kanan. Nah, inilah 0,05 ya atau alfanya. Tinggal nanti kita lihat di sini ya, ada ini Z-nya berapa ya. Gitu aja ya. Nanti teruskan sampai dengan langkah kelima. Gampang lah, sama kayak tadi. Rumusnya juga sama dengan yang tadi ya. Nah, ini kan sampel besar, berarti pakai Z yang tadi sama. Seperti ini ya, ini rumusnya untuk langkah keempatnya. Oke, satu lagi ya, contoh soalnya deh. Satu lagi, ntar habis itu kita terawih ya. Oke, untuk yang sampel kecil contohnya begini ya. Misalkan suatu perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran, ya, pelatihan judulnya, pelatihan teknik pemasaran. Sampelnya ada 12 orang dengan menggunakan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram, ya, katakanlah begitu ya. Jadi ada dua perlakuan ya, ada dengan teknik biasa dan teknik terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan soal yang sama. Kelas A mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4, dan kelas kedua nilai rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan apakah sama atau tidak. Gunakan taraf nyata 10%. Nah, ini biasanya itu ya, skripsi orang-orang atau mahasiswa pendidikan begini ya biasanya. Sederhananya begini. Jadi dia membandingkan metode ya, biasa gitu ya dengan metode yang dia punya gitu ya. Misalkan metode menghitung menggunakan jari lah apa gitu ya. Nah, kemudian di akhir dia cek tuh evaluasinya. Ya, kondisi awal dengan kondisi akhir dengan kondisi yang dilakukan perlakuan ya, itu lebih efektif yang mana gitu ya. Ini bisa ya. Tapi kalau ini kita mau melihatnya sama atau tidak saja ya, bukan melihat mana yang lebih efektif. Sebenarnya bisa aja diarahkan ke situ ya. Tinggal tadi satunya mu1 lebih besar atau lebih kecil ya daripada mu2. Tapi di sini kasusnya adalah pengen melihat apakah sama atau tidak. Ya, kita hitung ya, atau kita jawab. Yang pertama, H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 ya. H1-nya tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Bisa nggak kalau kita ganti mu1-nya itu lebih kecil atau lebih besar? Ya bisa aja ya. Bisa aja, tergantung kamu mau menganalisisnya yang mana. Kalau saya kan nurut ke soal ini ya. Nah, ini kan dia pengen melihat hipotesisnya apakah sama atau tidak ya. Berarti kan begini yang lebih tepat ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah alfa, mana? 10%. Berarti alfanya sama dengan 0,1. Ini dua arah ya. Dua arah. Kemudian, nah kita tinggal langkah ketiganya yaitu menggambar ya.
gambarkan. Nah, ketiganya gambarkan. Dua arah berarti kiri dan kanan. Oke. Nah, ini kan sampelnya kecil ya, berarti pakainya yang T. Ya, ini sampelnya kecil kan. Nah, 12 orang sama 10 orang. Ya, kan di bawah 30 semua ya. Berarti pakai T. Ya, pakai distribusi T. Ya, kita lihat di sini dibagi 2 ya. Tadi 0,1 bagi 2 berarti ini kan alfanya per 2 ya. 0,05 ya, 0,05. Nah, jadi di sini 0,05, sini pun sama 0,05 ya. Nah, permasalahan kita pengen lihat di sini berapa, T-nya di sini berapa. Ya. Kita lihat ke tabel. Ini coba diingat ya, ini berarti N1-nya 12, N2-nya 10, rata-ratanya N1 80, simpangan bakunya 4, yang perlakuan 2 rata-ratanya 75, 4,5. Ya, coba kita lihat untuk menentukan T-nya, kita lihatnya Uban Umi. Aku Abi. Ternyata tinggal Masa? video. kita lihatnya ke ini ya, ke tabel T. Nah, di dalam tabel T kita harus menentukan DF. DF itu adalah derajat kebebasan ya, atau degree of freedom. Kalau N-nya cuma 1 kan N-1 ya. Tapi kalau N-nya ada 2 gimana? Tadi kan ada 12, ada 10. Nah, rumusnya adalah N1 plus N2 kurangi 2 ya, untuk menentukan DF-nya. N1-nya 12, N2-nya 10, 22 kurangi 2 sama dengan 20 ya. 20 di sini. Kemudian ini alfanya 0,05 yang ini ya. Ini yang di atas itu yang alfa per 2, yang di bawahnya itu yang alfa ya. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang ini. Tapi yang ini, yang di atas. Ini biasanya di beberapa tabel ada yang dikasih tanda ya, yang atas itu untuk yang alfa per 2, yang bawahnya itu alfanya ya. Jadi kalau ini berarti alfa per 2 yang ini ya, ini alfanya. Kalau tadi kan alfanya ini ya, alfa per 2-nya ini ya. Nah, berarti yang ini. Tinggal ditarik aja. 1,72 23 lah ya, 723. 724, Pak. 7247. Iya, 725 lah ya, 725 ya, sorry. 25. Ya, 1,725. Ya udah, tinggal di sini minusnya ya. Ingat, ini minusnya 1,725. Ini yang positifnya 1,725. Ya, gitu aja ya. Paham ya? Paham tuh? Nah, kemudian yang keempat itu kita menentukan T hitungnya. T hitungnya dari sini ya. Dari rumus ini. T hitungnya dari rumus ini. Ya. Di sini coba ya, perhatikan T hitung X bar 1 sudah ada ya. Berapa? 80 ya. 80 kah tadi? Iya. 80, Pak. 10 ya. Jadi Yang 75. Nah, ini kita di sini ya. 80 dikurangi 75 per 1. S udah ada belum S? Nah, ini S belum ada ya. S itu simpangan baku gabungan ya. Simpangan baku gabungan. Ini S-nya kita tuliskan dulu ya. S 1 per N1 12 ya. 12 Plus 1 per 10. Nah, S-nya belum ada. S-nya di mana? S-nya dari sini ya. Nih, di sini ya. Ini adalah variansi gabungan. Nah, berarti kalau
Kalau ini hanya S, ini kan S kuadrat ya. Kalau ini hanya S, berarti tinggal S sama dengan akar ya. Ini dia akar. Masukin ke sini. Coba kita masukin ya. Jadi S sama dengan akar. Ini kalau bahasa di beberapa referensi namanya S-gab ya. S gabungan. Ya, ini S-gab nih. Ya, S sama ini kan kuadrat nih. Ya, saya cuma pengen S-nya aja, berarti tinggal di akar aja. Ya. N1 berapa? 12 dikurangi 1. Ya. Dikali S1 kuadrat berapa? Ini loh. Nih. 4 ya. Ini S2 kuadrat. Ini S1 ya, ini S2. 4 setengah. Ya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Dikali S1 berapa? 4 ya. 4 kuadrat. Ya. 4 kuadrat. Ya, ini. Jadi lupa ya. Nah. Plus N2 berapa tadi? 4,5 N2 10. 10 kurangi 1 kali 4 setengah kuadrat. Ya. Ini nulisnya agak susah pakai mouse ya. 4 setengah kuadrat. Nah, ini tadi kan sama. N1 plus N2 dikurangi 2, 20 ya. Nah, kita tinggal cari yang ini berapa. Kalau nanti ini sudah, ya, misalkan ini sudah, tinggal ini nanti dimasukkan ke sini. Coba ini dihitung berapa nih? Masih ada waktu. Ini dihitung berapa? Coba saya tungguin ya. 4,23, Pak. Berapa? 4,23. Oke, ini 4,23. Ini tinggal dimasukin ke sini. Ya, ini S-nya diganti menjadi 4,23 ya. 4,23. 4,23. Nah, tinggal sekarang ini. Coba, ini berapa nih? Ini 5 per sekian ya. Jadi berapa? Saya hitung ya, ini saya hitung kan. 60 itu per 60. 60. Berapa? 11 dibagi 20 diakarin. Dikali 4,23 kali 4,23. Dua 2,76. 2,76. Oke. 2,76. Berarti ada di sini ya. Kira-kira di sinilah. 2,76. Nanti kesimpulannya apa? Nah, langkah kelima kesimpulannya H0 ditolak atau menolak H0 ya. Sehingga yang diterima H1. Apa itu H1? Ini. Berarti kedua teknik itu, metode biasa dan metode apa itu ya tadi? Terprogram ya, itu berbeda. Artinya ada salah satu metode yang terbaik gitu loh. Ya. Oke. Nah, biasanya gitu kalau skripsinya orang-orang pendidikan mah gampang ya, tentunya dengan data-data mentah kan, ya tinggal data mentah kan tinggal diganti aja dicari. Data mentah, misalkan tadi ya,
Nah, ini kan nilai kalau kita dapat di soal kan given ya. Artinya udah ada keterangannya begitu guys ya. Ini kan mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan bagus ini kan bisa dihitung. Jadi dari 10 itu dihitung rata-ratanya sekian. Ya tentunya kalau untuk skripsi ya mungkin bukan 10 dan bukan 12 ya, lebih banyak lagi sampelnya. Gitu ya. Oke nggak? Oke, Pak. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini kalau sudah saya clear ya. Ini untuk yang terkait dengan proporsi, ya sebenarnya sama aja lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan lah. Silakan sebagai latihan sendiri. Perbedaannya hanya di langkah keempat ya, dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, dengan menggunakan rumus yang ini. Oke.